Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita dengan berupa doa selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda ustazah semuanya, apa kabar? Semoga semua ananda ustazah dalam keadaan sehat dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda ustazah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, ustazah akan menyampaikan satu buah hadis. Semoga dengan hadis ini memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Yang mana hadisnya berbunyi, afdalul imani as-sabru was-samahah, yang artinya iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau berlapang dada. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailami. Nah, ananda ustazah tentu semuanya ingin disayang oleh Allah. Nah, apabila kita ingin disayang oleh Allah, berusahalah untuk berbuat kebaikan, memaafkan dan bersabar dan berlapang dada. Misalnya contoh, ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, nah maka rendah hatilah untuk memaafkan orang tersebut. Yang kedua, misalnya kita berbuat salah kepada orang lain, nah maka kita berusaha untuk minta maaf atas perbuatan kita dengan cara tidak mengulangi perbuatan tersebut. Atau misalnya contoh yang berikutnya, adiknya sedikit agak jahil kepada kakaknya, maka kakak berusaha untuk memaafkan kejahilan adik tersebut. Maka hal yang demikian adalah yang disukai oleh Allah. Semoga ananda ustazah bisa memahami hadis tersebut dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Baiklah anak-anak ustazah, di materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menentukan kalimat utama, ide pokok dan kalimat penjelas. Kita telah mengetahui yang dimaksud dengan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, di materi pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang cara menentukan informasi penting dari sebuah teks. Simaklah materi berikut ini. Baik anak-anak ustazah, di sini kita akan membahas menentukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara menentukan informasi penting dari sebuah teks dengan tujuan supaya ananda ustazah bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks. Di sini ustazah akan menjelaskan yang dimaksud dengan informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak seperti buku, koran, tabloid, majalah, atau bisa berupa media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Nah, jadi itu ada beberapa sumber dari informasi. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, aspek kata tanya tersebut seperti apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda atau hal yang dijelaskan dalam sebuah teks. Untuk yang berikutnya yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa di dalam teks.
Untuk yang poin berikutnya, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan siapa adalah digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dari suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu aspek kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menyatakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah teks. Nah, itulah ada beberapa dari aspek kata tanya untuk memudahkan kita mengetahui informasi penting dari sebuah teks. Baiklah anak-anak ustazah, perhatikan contoh teks berikut ini. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kira-kira aspek kata tanya apa ya nak yang akan terdapat dalam teks tersebut? Perhatikan poin berikut ini. Ya, aspek yang muncul dari teks yang kita bahas tadi yang pertama yaitu aspek kata tanya apa. Apa yang terjadi di dalam teks tersebut? Jadi, yang terjadi di dalam teks tersebut adalah peristiwa banjir. Aspek kata tanya yang kedua yaitu mengapa. Mengapa banjir bisa terjadi? Banjir bisa terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Aspek kata tanya yang ketiga yaitu siapa. Siapa yang terdampak akibat banjir tersebut? Jadi, yang terdampak akibat banjir tersebut adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Jadi, itulah aspek kata tanya yang terdapat dalam teks yang kita bahas di atas. Baiklah anak-anak ustazah, untuk latihan perhatikan teks berikut ini. Hujan buatan di desa Karangbatu. Sudah 2 bulan lamanya desa Karangbatu mengalami kekeringan. Hal ini membuat penduduk desa Karangbatu resah. Sawah mereka mengalami kekeringan sehingga mereka mengalami gagal panen. Akibatnya, mereka tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Desa Karangbatu berdiskusi dengan penduduk setempat untuk membuat hujan buatan. Nah, dari teks ini, aspek kata tanya apakah yang muncul dan temukan apa jawaban dari kata tanya tersebut. Nanti lembaran jawaban akan ustazah kirim di link Google Form. Semoga ananda ustazah bisa mengerti. Baik ananda ustazah, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Cara menentukan informasi penting dari sebuah teks dengan tujuan supaya ananda ustazah bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks. Sebelumnya ustazah telah menjelaskan yang dimaksud dengan informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak seperti buku, koran, tabloid, dan majalah. Atau bisa berupa media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa,
mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan menggunakan aspek kata tanya tersebut, kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks. Nah, mudah bukan? Semoga Ananda Ustazah bisa memahami dengan baik. Baiklah Ananda Ustazah, gimana dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Semoga bisa dipahami. Mudah bukan? Baiklah, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.